Hai teman-teman, sebelum masuk ke video pembelajaran, perkenalkan terlebih dahulu, nama saya Agnes Besta Kristiani Pardede dengan NIM 205404001 dan dengan dosen pengampu yaitu Mner Ferry Monoarfa Doktorandus MSI. Pada video kali ini, saya akan membahas tentang limit fungsi vektor. Baik teman-teman, kita lanjut saja ke pembahasan materi limit fungsi vektor. Konsep limit fungsi vektor di Rn dirancang serupa dengan limit fungsi real. Namun sebelumnya, perlu diterjemahkan simbol fungsi vektor itu berbeda dengan simbol fungsi real. Rumus fungsi vektor di masing-masing ruang dimensi dapat dituliskan seperti berikut. Pada ruang dimensi 2, rumus komponen vektor sama dengan XTI ditambah YTJ. Untuk ruang dimensi 3, rumusnya yaitu XTI ditambah YTJ ditambah ZTK. Untuk ruang dimensi 4, rumusnya yaitu X1 TEI ditambah X2 TE2 ditambah X3 TE3 ditambah X4 TE4. Nah, untuk di ruang dimensi ke N, rumusnya yaitu X1 TEI ditambah X2 TE2 dan sampai pada Xn TEN, di mana di sini F T sama dengan Xi TEI, di mana I adalah 1. Tadi kan kita sudah menyinggung rumus fungsi vektor di masing-masing ruang. Dan pada saat ini kita akan mengetahui istilah apa dalam rumus tersebut. Seperti pada FT itu merupakan simbol untuk komponen fungsi vektor. Dan Xi TEI ini merupakan fungsi vektor pada satu arah dengan X melambangkan fungsi. Nah, pada bagian T itu sebagai variabel. Kalau dalam fungsi real, dia itu adalah X. Seperti misalnya X mendekati 2. Dan X itu bisa kita ganti dengan T mendekati 2. Begitu pada E, yaitu menyatakan arah vektor dan vektornya ini dalam bentuk satuan. Namun demikian dalam PPT ini, simbol untuk X1, X2 sampai dengan Xn akan digantikan dengan simbol F1, F2 sampai dengan Fn, sehingga menghasilkan rumus komponen vektor sama dengan F1 TE1 ditambah F2 TE2 ditambah sampai dengan Fn Tn. Di sini kita menggunakan ukuran jarak dua vektor di R pangkat N sebagai berikut. Untuk X, di mana X1, X2 sampai dengan Xn, dan Y sama dengan Y1, Y2 sama dengan Yn. Maka, rumus jarak X ke Y itu dapat ditulis seperti X dikurang Y didefinisikan sebagai X dikurang Y sama dengan akar pangkat 2 dari X1 dikurang Y1 pangkat 2 ditambah X2 dikurang Y2 pangkat 2 sampai dengan Xn dikurang Yn pangkat 2. Agar limit fungsi vektor Ft untuk T mendekati A dapat dibahas, maka di sekitar A harus terdapat tak berhingga banyaknya titik dari domain df. Untuk ini, kita mengambil domain df selang terbuka D yang memuat A kecuali mungkin di A itu sendiri. Situasi yang terjadi adalah jarak Ft ke suatu vektor tetap yaitu L sama dengan L1, L2 sampai dengan Ln dapat dibuat sembarang dekat dengan cara membuat jarak T ke A itu cukup dekat. Dengan demikian dapat diperoleh konsep limit fungsi vektor sebagai berikut. Nah, kita akan masuk pada definisi 1.2.1, di mana pada definisi ini memisalkan fungsi vektor Ft sama dengan F1 TE1 ditambah F2 TE2 ditambah Fn TEN yang terdefinisi pada selang terbuka di D yang memuat A, kecuali mungkin di A sendiri dan L sama dengan L1, L2 sampai dengan Ln di vektor R pangkat N. Limit fungsi f jika T mendekati A sama dengan L dapat ditulis dengan rumus
limit T mendekati A, Ft sama dengan L. Jika 0 terdapat pada delta lebih kecil untuk semua epsilon, dan 0 terdapat pada delta lebih besar dari 0, dan merupakan elemen dari T dikurang alfa lebih besar dari 0, dan T dikurang alfa lebih kecil dari delta, maka jarak Ft ke L lebih kecil dari epsilon. Adapun limit setiap fungsi vektor dapat didefinisikan sebagai berikut. Yang A, limit T mendekati A positif, Ft sama dengan L hanya jika 0 terdapat pada delta lebih kecil untuk semua epsilon, dan 0 terdapat pada delta lebih besar dari 0, yang merupakan elemen dari T dikurang alfa lebih besar dari 0, dan T dikurang alfa lebih kecil dari delta. Maka menghasilkan Ft dikurang L lebih kecil dari epsilon. Selanjutnya kita akan membahas teorema-teorema fungsi limit pada vektor. Nah, yang pertama yaitu teorema 1.2.1 yang memisalkan fungsi vektor X sama dengan Ft yang terdefinisi pada selang terbuka I yang memuat A, kecuali mungkin di A sendiri. Maka dapat ditulis limit T menuju A Ft sama dengan L jika limit T menuju A Ft dikurang L sama dengan 0. Nah, kita akan membuktikan apakah teorema 1.21 itu benar atau tidak. Nah, di sini kita mempunyai limit T menuju A Ft sama dengan L. Yang pertama kita buktikan ke kanan, di mana 0 terdapat pada delta lebih kecil untuk semua epsilon, dan 0 terdapat pada delta lebih besar dari 0 yang merupakan elemen dari T dikurang alfa lebih besar dari 0 dan T dikurang alfa lebih kecil dari 0, maka didapat Ft dikurang L lebih kecil dari epsilon. Kemudian Ft dikurang L dikurang 0 lebih kecil dari epsilon, sehingga menghasilkan limit T menuju A Ft dikurang L sama dengan 0. Dan selanjutnya kita akan bukti ke kiri, di mana 0 terdapat pada delta lebih kecil untuk semua epsilon, dan 0 terdapat pada delta lebih besar dari 0, yang merupakan elemen dari alfa dikurang T lebih besar dari 0, dan alfa dikurang T lebih kecil dari delta, maka menghasilkan Ft dikurang L dikurang 0 lebih kecil dari epsilon, dan Ft dikurang 0 lebih kecil dari epsilon. Jadi limit T menuju A Ft sama dengan L terbukti bahwa teorema di atas itu benar. Selanjutnya kita akan membahas teorema 1.2.2 yang memisalkan fungsi vektor Ft sama dengan F1 TE1 ditambah F2 TE2 ditambah Fn TEn yang terdefinisi pada selang terbuka di D yang memuat A, kecuali mungkin di A sendiri, dan L sama dengan L1, L2 sampai dengan Ln di suatu vektor di R pangkat N. Maka didapat limit T menuju A Ft sama dengan L jika limit T menuju A Fi T sama dengan Li, yang dimana I itu adalah 1, 2, 3 sampai bilangan N. Nah, untuk selanjutnya kita akan membuktikan rumus daripada teorema 1.2.2, dan pembuktiannya yaitu jika diketahui limit T mendekati A Ft sama dengan L, ini berarti bahwa 0 terdapat pada delta lebih kecil untuk semua epsilon, dan 0 terdapat pada delta lebih besar dari 0 yang merupakan elemen dari nilai mutlak T dikurang alfa lebih besar dari 0 dan nilai mutlak T dikurang alfa lebih kecil dari delta, maka panjang Ft dikurang L lebih kecil dari epsilon. Karena mutlak Fit dikurang Li sama dengan buka kurung Fit dikurang Li tutup kurung pangkat 2, kemudian dipangkatkan lagi dengan 1/2 lebih kecil sama dengan buka kurung sigma dari 1 sampai N buka kurung Fit dikurang Li tutup kurung pangkat 2 tutup kurung lagi dipangkatkan lagi dengan 1/2, sehingga menghasilkan rumus panjang Ft dikurang L. Untuk delta lebih besar dari 0 di atas berlaku mutlak T dikurang alfa
lebih besar dari 0 dan mutlak T dikurang alfa lebih kecil dari epsilon jika panjang Ft dikurang L lebih besar sama dengan mutlak Fit dikurang Li dan panjang Ft dikurang L lebih kecil dari epsilon. Sehingga terbuktilah limit T mendekati A, Fit sama dengan Li. I di sini merupakan bilangan 1, 2, 3 sampai dengan bilangan N. Pembuktian, jika diketahui limit T menuju A, Fit sama dengan Li, di mana I adalah bilangan 1, 2, 3 sampai N, dari sini diperoleh bahwa limit T menuju A, buka kurung Fit dikurang Li, tutup kurung sama dengan 0. Di mana I merupakan nilai 1, 2, 3 sampai dengan N. Sehingga didapat limit T mendekati A, buka kurung Fit kurang Li, tutup kurung pangkat 2 sama dengan 0. Dan akibatnya menghasilkan limit T dikurang A, panjang Ft dikurang L sama dengan limit T dikurang A, buka kurung, sigma dari 1 sampai N, buka kurung, Fit dikurang Li, tutup kurung pangkat 2, dipangkatkan lagi dengan 1/2 sama dengan 0. Maka menurut teorema 121 terbukti bahwa limit T mendekati A, Ft sama dengan L. Dan pada saat ini kita akan membahas teorema 1.2.3. Misalkan fungsi vektor Ft sama dengan F1 TE1 ditambah F2 TE2 ditambah Fn TEn dan Gt sama dengan G1 TE1 ditambah G2 TE2 tambah Gn TEn. Kemudian fungsi realnya yaitu U sama dengan Gt, yang dimana U dan Gt ini semua terdefinisi pada selang terbuka D yang memuat A, kecuali mungkin di A itu sendiri. Jika limit T mendekati Ft, limit T mendekati Gt, dan limit T mendekati Agt ada dan berhingga, maka akan terjadi yang pertama, limit T mendekati Aft tunggal, yaitu jika limit T mendekati Aft sama dengan L dan limit T mendekati Aft sama dengan M, maka yang dihasilkan adalah nilai L sama dengan nilai M. Lanjut kepada pembuktian. Dipunyai limit T mendekati Aft sama dengan L dan limit T mendekati Aft sama dengan M, maka L sama dengan M. Ambil sembarang epsilon lebih besar dari 0. Pilihlah delta 1 lebih besar dari 0 dan juga delta 2 lebih besar dari 0. Sehingga didapat mutlak Ft dikurang L lebih kecil dari epsilon per 3 apabila mutlak T dikurang alfa lebih besar dari 0 dan mutlak T dikurang alfa lebih kecil dari delta 1. Dan mutlak Ft dikurang M lebih kecil dari epsilon per 3 apabila mutlak T dikurang alfa lebih besar dari 0 dan mutlak T dikurang alfa lebih kecil dari delta 2. Kemudian pilihlah delta sama dengan min delta 1, delta 2. Jelas, mutlak L dikurang M sama dengan mutlak L dikurang Ft tambah Ft dikurang M lebih kecil sama dengan mutlak Ft dikurang L tambah mutlak Ft dikurang M lebih kecil epsilon per 3 ditambah epsilon per 3 lebih kecil dari epsilon. Dengan kata lain, terbukti bahwa L itu sama dengan M. Lanjut yang kedua yaitu jenis limit T mendekati Aft tambah Gt. Nah, pada jenis limit ini kita akan memisahkan tiap komponen, yaitu menjadi limit T mendekati Aft tambah limit T mendekati Agt. Ambil sembarang bilangan epsilon lebih besar dari 0. Menurut yang diketahui, ada bilangan delta 1 lebih besar dari 0 dan delta 2 lebih besar dari 0. Sehingga panjang Ft ke X aksen, Y sama dengan panjang Xi T, Yt ke X aksen, Y aksen itu lebih kecil dari epsilon per 3 untuk setiap T merupakan elemen daerah hasil sama dengan A, di mana T tidak sama dengan T0 dan mutlak T dikurang T0 lebih kecil dari delta 0 dengan mengambil delta sama dengan min buka kurung kurawal delta 1, delta 2 tutup kurung kurawal. Maka diperoleh panjang Ft tambah Gt dikurang buka kurung X aksen tambah X double aksen, Y aksen tambah Y double aksen sama dengan panjang X1T, Y1T dikurang buka kurung X aksen, Y aksen tambah buka kurung X2T, Y2T dikurang X double aksen, Y double aksen lebih kecil sama dengan panjang dari
X1T, Y1T dikurang X aksen, Y aksen tambah panjang dari X2T, Y2T dikurang X aksen double, Y double aksen lebih kecil dari epsilon per 3 tambah epsilon per 3 lebih kecil dari epsilon. Untuk setiap T merupakan daerah asal F tambah G sama dengan irisan dari DF beriris dengan DG, maka T tidak sama dengan T0 dan nilai mutlak T dikurang T0 lebih kecil dari delta. Nah, lanjut yang ketiga yaitu limit T mendekati A, Ft dikurang Gt sama dengan limit T mendekati A, Ft dikurang limit T mendekati A, Gt. Rumus yang keempat yaitu limit T mendekati A, C dikali Ft sehingga menghasilkan limit T mendekati A, Ft yang dimana C merupakan konstanta bilangan real. Yang kelima, limit T mendekati A, Ft dikali Gt sama dengan limit T mendekati A, Ft dikali limit T mendekati A, Gt. Dan rumus yang keenam yaitu limit T mendekati A, G dikali Ft sama dengan limit T mendekati A, Gt dikali limit T mendekati A, Ft. Nah, untuk lebih jelasnya, mari kita simak contoh soal berikut ini. Baik, langsung saja ke pembahasan soal. Soal yang pertama yaitu limit T menuju 0, E T dikurang 1 per TI ditambah ln 1 tambah T per T, J ditambah 1 ditambah T kuadrat per TK. Pembahasan soal. Langkah pertama yang harus kita lakukan yaitu menghitung dahulu limit setiap komponen fungsi vektornya. Yang pertama kita akan mencari limit dari komponen I, yaitu limit T menuju 0, E pangkat T dikurang 1 per T. Nah, pada limit ini, jika kita masukkan T sama dengan 0 secara langsung, limit ini akan menghasilkan E pangkat 0 dikurang 1 per 0, di mana limitnya yaitu 0 per 0 dan merupakan jenis limit tak tentu. Maka kita akan menurunkan fungsinya terlebih dahulu sebelum memasukkan T sama dengan 0, sehingga menghasilkan limit T menuju 0, kita akan turunkan E pangkat T dikurang 1 per T, yaitu turunannya E pangkat T per 1. Kemudian baru kita bisa masukkan T sama dengan 0, sehingga menghasilkan E pangkat 0 per 1. Nilai dari E pangkat 0 yaitu 1 per 1. Kan nilai limit dari E pangkat T per 1 dikurang 1 per T yaitu 1. Nah, kita akan mencari limit pada komponen K. Pada komponen J, itu limit T menuju 0 ln 1 ditambah T per T. Nah, pada fungsi ini, ketika kita memasukkan 0 pada T, sama halnya juga dengan limit sebelumnya. Kita harus menurunkannya terlebih dahulu supaya nilai limitnya pada fungsi tersebut ada. Sehingga limit T menuju 0 turunan dari ln 1 per 1 tambah T sama dengan 1 per 1 tambah T per 1 sama dengan limit T menuju 0 1 per 1 tambah T. Jadi kita tinggal memasukkan nilai 0, berarti 1 ditambah 0. Jadi didapat hasil limitnya yaitu 1. Dan untuk limit yang ketiga, pada komponen K, limit T menuju 0 1 ditambah T kuadrat per T. Dan pada limit ini kita akan juga menurunkan sehingga menghasilkan limit T menuju 0 2T per 1. Limit T menuju 0 sama dengan 2T. Sehingga 2 dikali 0 sama dengan 0. Maka kesimpulan yang didapat yaitu limit T menuju 0
kurang 1 per T I ditambah ln 1 ditambah T per T J ditambah 1 ditambah T kuadrat per T K memiliki limit yaitu 1I ditambah 1J ditambah 0K, sehingga bisa ditulis dalam bentuk vektor yaitu 1,1,0. Baik, kita akan lanjut ke contoh soal yang kedua. Contoh soal yang kedua yaitu limit T menuju 0 sin T per TI ditambah T per E pangkat T J. Sama halnya seperti contoh soal yang pertama, kita akan menghitung limit setiap komponen fungsinya. Yang pertama kita akan mencari limit dari sin T per T. Limit T menuju 0 sin T per T. Karena jika secara langsung kita memasukkan nilai 0 pada T, sin T dan sin T per T akan menghasilkan nilai 0 per 0. Maka fungsi ini termasuk limit tak tentu. Maka sebelum memasukkan nilai T, kita harus menurunkannya terlebih dahulu untuk menemukan nilai limitnya. Maka turunan dari sin T per T adalah limit T menuju 0, turun dari sin T yaitu cos T, turun dari T yaitu 1. Sehingga kita tinggal memasukkan nilai T ke dalam persamaan, sehingga menghasilkan cos 0 per 1. Cos 0 yaitu 1 per 1, dan sehingga limitnya ditemukan 1. Yang kedua, kita akan mencari limit dari fungsi T per E pangkat T. Ini kita tinggal memasukkan nilai 0-nya ke dalam T. Itu 0 per E pangkat 0. E pangkat 0 hasilnya 1, sehingga menghasilkan nilai limit 0. Dan dapat disimpulkan bahwa limit T menuju 0 sin T per TI ditambah T per E pangkat T J memiliki limit yaitu 1I ditambah 0J, dan dalam bentuk vektor yaitu 1,0. Baik teman-teman, terima kasih telah menyaksikan. Sampai jumpa.